kalau bentuknya tidak mengikuti pola candi yang selama ini, yang biasanya kan dia pasti seperti sebuah mengikuti pola tertentu ya. Candi kalau ini hanya kotak, hanya bagian depannya di sebelah barat itu ada yang menyerupai struktur candi tapi dia kecil. Batu empaknya saya bawa pulang, saya simpan. Cerita ibu saya juga gitu. Salah satu dari orang yang meninggal di sini ada yang namanya Ki Wates. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Mas Topan habis. Ini objek ekskavasi hari ini apa dan kenapa perlu diekskavasi? Oh iya, kita pengen menampakkan dimensinya struktur ini seperti apa. Yang kita baru tahu kan dari ekskavasi sebelumnya adalah bagian depannya, ya. Nah ini yang bagian barat. Sekarang kita mau lihat sekelilingnya seperti apa. Terus kita mau lihat nanti mendeteksi juga ada apa sebenarnya pada gunung yang ada di atas ini, yang di atasnya ada makam. Tapi karena kondisinya hujan begini, kita mulai di pinggir dulu. Dari pinggir kita akan merapat. Ini adalah programnya dari dinas, dinas Disbudpora ya, yang dari Kabupaten Mojokerto. Iya. Itu jadi mereka menambahkan ada kegiatan seperti ini. Yang kita mau lihat adalah bagaimana sisi luarnya. Terutama terhadap struktur yang kelihatannya ada yang mengarah ke selatan, ada yang mengarah ke timur. Nah, kita akan telusuri. Pak, sejak ditemukan situs ini sudah dirawat oleh BPJB. Ini sebenarnya situs apa, Pak? Nah ini kalau orang menyebutnya kan situs Wates Sumpa, tapi fungsinya seperti apa selama ini kita kira candi. Tapi belum bisa dibuktikan secara tepat apakah ini candi ataukah sebuah struktur pemukiman gitu. Jadi kita masih bisa melihat, mencari sekitarnya untuk mendukung penyataan itu. Kalau untuk dugaan candi, apa Pak yang membuat ini belum memungkinkan untuk disebut candi, Pak? Iya, karena kalau bentuknya tidak mengikuti pola candi yang selama ini, yang biasanya kan dia pasti seperti sebuah mengikuti pola tertentu ya. Candi kalau ini hanya kotak. Hanya bagian depannya di sebelah barat itu ada yang menyerupai struktur candi tapi dia kecil. Jadi kemungkinan dia adalah sebuah tempat
peribadatan, tapi bukan untuk umum. Mungkin sebuah rumah yang memiliki musola kalau di bahasa Islam, mungkin seperti itu. Untuk dugaan luasnya dan target ekskavasi ini seperti apa nanti? Untuk sementara kita belum bisa menduga luasannya. Yang jelas kita akan menampakkan dulu bagian-bagian yang sebelumnya kita sudah lihat, dan kita lihat perkembangannya ke arah mana atau luasannya seperti apa. Itu yang kita kejar. Ya. Itu makam rencananya direlokasi atau memang dibiarkan Pak, rencananya nanti ke depan? Oke, jadi makam yang ada di atas ya, Iya. itu nanti tergantung keputusannya masyarakat. Jadi yang penting kita membuktikan dulu ini adalah struktur apa, candi atau pemukiman gitu kan. Setelah masyarakat melihatnya seperti itu, apakah mereka beranggapan itu perlu untuk direlokasi atau bagaimana, itu keputusannya masyarakat. Selain 4 makam yang ada di atas ini Pak, sebelumnya sudah pernah ditemukan makam informasinya Pak? Penjelasannya seperti apa Pak? Yang pernah ditemukan itu adalah kerangka ya. Tapi apakah dia makam atau tidak itu kita nggak tahu, karena di atasnya nggak ada tandanya sama sekali. Tapi ada rangkanya. Artinya rangka itu rangka orang yang dimakamkan atau rangka orang meninggal yang tanpa dimakamkan? Bah, itu nggak tahu kalau itu. Yang jelas itu kelihatannya sengaja dibuatkan tempat karena struktur yang ditempatinya itu ada seperti pernah digali. Ya. Selain tembok, mungkin artefak-artefak penting yang pernah sudah ditemukan Pak di sini? Artefak yang lain itu ya sebagaimana dengan artefak pemukiman ya seperti itu banyak. Jadi ada artefak-artefak yang terakota yang untuk kepentingan sehari-hari itu ada. Dan ada juga mungkin bagian-bagian daripada sebuah struktur, apakah dia bangunan untuk peribadatan atau bangunan perobat. Itu aja ya. Rencananya berapa hari Pak untuk ekskavasi tahap 2? Rencana 6 hari kegiatan 6 penggali. hari. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ya Pak Kuswari ya, mungkin sebagai juru pelihara ini yang tahu seluk-beluknya tentang sejarah penemuan situs ini. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada kita semua Pak. Sejarah penemuan atau kronologi penemuan menurut pendapat saya anak daripada penemu yaitu Bapak Pairin ketemunya adalah karena terpaksa. Kok bilang terpaksa? Bapak saya nggak punya kerjaan. Satu-satunya lahan yang bisa dibikin pekerjaan adalah lokasi makam ini atau punden. Di Watesumpa ini namanya ada punden 2, yaitu punden sini Semboja sama punden petilasannya Empu Supo. Di belakangnya SD Watesumpa itu. Nah, karena Bapak nggak punya kerjaan, terpaksalah lokasi makam ini dibikin suatu pekerjaan, bikin batu merah itu. Maka saya katakan kronologinya penemuan situs Candi Watesumpa saya kira berbau terpaksa, dan ketemu batu umpaknya. Batu umpaknya saya bawa pulang, saya simpan. Cerita ibu saya juga gitu. Salah satu dari orang yang meninggal di sini ada yang namanya Ki Wates. Ki Wates tersebut pekerjaannya bikin batu bata umpak. Batu bata umpak ditemukan Bapak Pairin waktu bikin batu merah. Saya kira cukup. Ya, terima kasih Pak Kuswari.